Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di channel Imam Khalifah, channel YouTube yang berbagi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Caranya sangat mudah dan itu gratis. Klik aja tombol subscribe di bawah video ini, di sini ya, di sini ada tulisan subscribe warna merah. Itu gratis dan gunanya ketika kita upload video baru, Anda bakal ada notifikasi di HP ya. Kalau Anda menyalakan lonceng notifikasi. Yang sudah subscribe, thank you, terima kasih. Channel ini terus tumbuh, terus bertambah subscribernya. Mudah-mudahan saya dan Anda, para subscriber, sama-sama sukses. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin masih membahas seputar penyakit yang disebut fistula ani ya. Mungkin yang baru menemukan channel ini, yang baru menemukan video ini, dan baru beberapa hari atau beberapa waktu mengenal atau mendengar istilah penyakit fistula ani ini, mungkin akan sedikit membantu kalian yang sedang mencari referensi pengobatan. Mudah-mudahan video ini berguna ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang proses penyembuhan fistula ani tanpa operasi ya. Kalau kemarin saya bikin video, bisakah penyakit ini sembuh sendiri ya. Jadi alami, natural, nggak diapa-apain sembuh, itu bisa nggak sih? Nah kalau sekarang bisa nggak sih tanpa operasi penyakit ini bisa sembuh? Misalkan dengan herbal, dengan pengobatan alternatif, atau dengan terapi-terapi tertentu ya. Baik yang punya pengalaman bisa share dulu di kolom komentar di bawah ini, silahkan komentar. Barangkali ada yang punya pengalaman sembuh, tapi saya harap yang komentar di sini bukan spam ya, bukan berniat spamming, bukan berniat tujuan iklan ya. Misalkan kalian punya produk dan kalian bikin testimoni palsu bilang penyakit ini sembuh gitu ya, kemudian dengan tujuan kalian jualan obat tertentu ya. Yang saya harap komentarnya yang jujur ya. Baik, menurut saya satu tinjauan terhadap pengobatan alternatif. Saya menemukan dengan kata kunci penyembuhan fistula ani, saya menemukan beberapa orang yang dalam tanda kutip nekat ya membuat video testimoni sendiri, seolah-olah itu mudah sekali menyembuhkan penyakit ini ya. Contohnya tanpa saya sebutkan nama dan sumber ya, tapi ada kok di YouTube kalau kalian cari. Misalkan ada seorang yang mengaku berobat ke pengobatan alternatif dan prosesnya sangat singkat ya, hanya berapa menit gitu, katanya hanya diapain gitu ya lukanya itu, dan dia bilang langsung sembuh di tempat saat itu juga. Wow, amazing ya, ini benar-benar amazing ya, benar luar biasa. Kalau itu benar ya, itu benar sangat membantu banyak orang. Tapi sayangnya kalau kita klarifikasi lagi, kita tanya lagi tuh orang, bagaimana, apakah sekarang sudah sembuh? Tapi orang itu jawab jujur, atau kita klarifikasi ke tempatnya, ke orangnya, kalau tahu alamatnya, mungkin jawabannya akan seperti itu. Atau mungkin orang ini sengaja bikin video supaya viral ya dengan kata kunci penyakit fistula ini. Dan untuk kepentingan dia bikin video untuk mendatangkan banyak traffic atau subscriber atau orang yang berkunjung ke videonya.
Nah, sayang ya video ini itu tidak diikuti dengan kelanjutan. Misalkan itu kan saat diobati ya mungkin memang lukanya saat diobati mungkin nutup atau adem atau nggak sakit lagi, nggak meradang lagi atau pecah atau seolah-olah enak gitu ya, merasanya lebih baikan, bisa saja. Tapi sepulang dari pengobatan alternatif itu mungkin saja dia mengalami kekambuhan atau besok lusanya atau kapanlah seminggu kemudian. Coba kalau dia berani klarifikasi ternyata eh, kambuh lagi misalkan seperti itu. Nah, bagi Anda yang sedang mencari pengobatan alternatif, saya tidak membatasi ya. Silakan coba cari pengobatan alternatif yang terpercaya ataupun yang kalian sering dengar ya. Di sana bisa mengobati segala penyakit dan sebagainya. Tapi kalau memang sembuh oke, dan kalau itu hanya baru berdurasi kurang dari sebulan atau enggak kurang dari 3 bulan, nah kalian buru-buru bikin video ataupun bikin pengakuan, testimoni, bikin cerita bahwa itu sembuh beneran, itu saya sangat sayangkan ya. Percayalah bahwa di luar sana sangat banyak orang yang mencari informasi valid tentang penyakit ini, tentang bagaimana cara sembuh dari penyakit fistula ani ini. Jadi mohon tidak menyebarkan berita ya, atau ini ya, konten ya, demi konten ya, demi traffic ya, apa aja dijual ya. Saya harap tidak seperti itu. Kita tetap benar-benar bisa memilih konten yang berkualitas, yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bisakah fistula ani sembuh tanpa operasi, yakni dengan pengobatan alternatif? Jawaban saya mungkin ya. Hanya saja sampai saat ini belum ada orang yang secara terang-terangan, secara terbuka, secara objektif, by data, menyampaikan bahwa dirinya sembuh dengan durasi yang lama, tidak tingkat kekambuhannya. Itu sayang sekali belum ada orang yang membuat pengakuan seperti itu. Jika ada teman-teman yang berhasil sembuh, berhasil tidak kambuh setelah pengobatan alternatif, boleh share di kolom komentar. Saya akan publikasikan secara massal ya di blog ataupun di sosmed bahwa ada cara pengobatan alternatif. Insya Allah dari seluruh Indonesia akan menuju ke pengobatan alternatif itu. Saya percaya masalah pengobatan fistula ini adalah takut operasi, takut proses penyembuhannya pasca operasinya. Jadi kalau ada yang menemukan pengobatan alternatif di Indonesia, saya yakin akan banyak yang merekomendasikan ke tempat pengobatan tersebut. Oke, jadi saya harap komennya yang bagus ya, yang beneran lah kalian tuh sembuh gitu. Jangan asal komen demi mengejar sebuah traffic atau tujuan tertentu. Oke, sekarang tinjauan dari sisi herbal. Jadi yang pertama tadi, bisakah fistula ani sembuh dengan pengobatan alternatif? Jawabannya mungkin. Sayang belum ada yang bisa membuktikan. Yang kedua, bisakah fistula ani ini sembuh dengan herbal? Ya, jawabannya apa? Sebelumnya saya ulas dulu. Banyak sekali kalau Anda search ya, kalau kalian search obat fistula ani atau yang berhubungan dengan itulah, bisul di daerah pantat atau yang berhubungan dengan itu ya, itu banyak sekali. Terutama ada satu merek ya yang
dominan ya, pasti teman-teman juga udah tahu lah, saya nggak perlu sebut. Itu seolah-olah itu sembuh dengan minum itu gitu, minum herbal tersebut. Ya asal ada testimoni dan testimoni orang itu bisa dihubungi, ya dengan tingkat kekambuhan yang udah hampir nggak pernah kambuh selama tahun atau 2 tahun, ya bagus. Maka saya yakin produk herbal tersebut pasti laris manis, pasti sangat laris, diburu para pasien-pasien, dan saya juga akan memviralkan obat tersebut. Itu ya, memang ada yang khusus untuk obat, khusus ya, herbal untuk khusus penanganan wasir dan sejenisnya. Dan yang kedua, ada juga obat yang jenisnya itu mengobati segala macam penyakit. Biasanya ini sejenis obat kayak propolis, kayak jintan hitam, yang seperti itu ya, atau madu, atau yang oleh pengiklan itu dihubung-hubungkan obat fistula aneh tanpa operasi, dan di dalam konten tersebut berisi penjelasan apa itu fistula aneh, dan ujung-ujungnya suruh beli obat ini ya, obat tersebut ya. Jadi mungkin ada yang pernah sembuh, silahkan share, ditulis saja di kolom komentar. Tapi yang sekali lagi yang objektif ya, yang benar-benar sembuh, benar-benar tidak ada niat kecuali untuk sharing ya, untuk berbagi pengalaman sembuh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bisakah fistula ani sembuh tanpa operasi dengan cara herbal? Jawabannya mungkin, tapi sampai hari ini belum ada yang bikin testimoni bahwa dia sembuh dengan menggunakan herbal tertentu. Kebanyakan yang mengiklankan produk ini adalah penjual, murni penjual dengan iming-iming sembuh. Sayangnya yang jual ini bukan pasien yang sudah sembuh. Tuh ya. Yang ketiga, bisakah fistula ani ini sembuh dengan tanaman herbal ya? Banyak sekali tanaman herbal di sekitar kita yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Sebutlah mungkin daun bidara, sebutlah mungkin angkung, sebutlah mungkin daun Afrika, daun ungu, binahong, dan sebagainya ya, banyak sekali ya. Jintan hitam sendiri ya, madu dan sebagainya. Ini seolah-olah ketika kita misalkan konsumsi tanaman herbal kunyit misal ya, seolah-olah sakitnya akan tertutup, akan menutup, akan sembuh dengan tanaman herbal tersebut. Silahkan bagi yang sudah mencoba meramu sebuah ramuan tanaman herbal dan berhasil sembuh penyakit fistula ani itu, silahkan teman-teman komentar di bawah video ini. Nanti kita akan ikut publish, kita masifkan. Saya juga akan berseru kemana-mana kalau ini loh tanaman yang bisa menyembuhkan fistula ani. Saya akan senang dan dunia akan senang kalau itu memang benar-benar sembuh. Ya bisa saja itu sembuh, hanya saja sampai hari ini belum ada yang membuktikan bahwa ada satu tanaman khusus untuk sembuh ya. Saya belum ada. Jadi kesimpulannya, bisakah tanaman herbal menyembuhkan fistula ini? Jawabannya mungkin, tapi tolong sampai hari ini belum ada yang membuktikan. Yang keempat, yakni dengan terapi. Terapi ini macam-macam ya jenisnya, bisa kalian search sendiri. Yang saya khusus untuk bahas adalah puasa ya. Puasa ini bisakah menyembuhkan fistula ani tanpa operasi? Jawabannya mungkin dan bisa mungkin ya. Cuman memang belum ada testimoni yang ada sih dulu yang pernah cerita bahwa dia gagal fistulografi, kemudian dia berpuasa Senin Kamis
sampai meningkatkan puasa daun dan akhirnya dia tidak merasakan lagi fistula tersebut. Nah sayangnya ini belum bisa konfirmasi lagi sudah berapa lama dia nggak kambuh, dan sayang juga belum dicekkan ke dokter apakah penyakit itu udah benar-benar hilang. Jadi kesimpulannya, bisakah fistula ani ini sembuh dengan terapi seperti puasa dan sebagainya? Jawabnya mungkin, tapi lagi-lagi belum ada yang membuktikan secara real konkret dalam durasi waktu yang lama tingkat kekambuhannya nol ya. Jadi masih perlu dibuktikan lagi. Oke, mungkin itu video tentang bisakah fistula ani ini sembuh tanpa operasi. Jadi jalan terbaik masih operasi ya. Jawabannya mungkin ada beberapa alternatif, tapi perlu trial error ya, trial error, coba-coba. Tapi daripada kalian coba menghabiskan banyak uang, mungkin fokus saja konsen untuk nabung untuk uangnya digunakan untuk operasi. Bagi yang ingin bergabung di grupnya Fistula Ani untuk bercerita konsultasi pada senior yang sudah sembuh, bisa gabung ke grup WhatsApp atau grup Telegram grup Fistula. Oke, thank you, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.